Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, untuk siang ini adalah yang akan kamu dengar darinya. Kira-kira apa sih yang bakalan kamu dengar dari seseorang di sana? Ya, kita akan bacakan di sini dan aku akan mencoba untuk membuka lebih dalam menggunakan oracle ya, teman-teman. Apa yang kamu dengar darinya? Apa yang kamu dengar darinya? Oke, kalau aku bisa lihat di sini, yang akan kamu dengar darinya adalah aku ingin memberikan sesuatu padamu. Karena selama ini kamu itu adalah orang yang mungkin ada di saat aku sedang membutuhkan. Jadi kita ini sebetulnya memang ditakdirkan untuk bersama. Dan kalau aku lihat, aku hanya ingin menerima dan memberi, ya. Ada energi menerima dan memberi dengan dirimu. Aku bisa melihat di sini dia bilang kamu adalah kecocokan. Kamu adalah yang paling pantas untuk dia. Dia siap menerima kamu apa adanya. Aku melihat getaran hatinya ya teman-teman. Kalian itu mungkin punya kesamaan, ada punya lagu yang sama. Ya, yang kalian suka dendangkan. Kira-kira apa itu? Yang kalian suka dendangkan kira-kira apa? Ya, jadi energinya adalah energi gairah juga. Yang aku lihat di sini, energi gairah, energi yang semangat ya. Dikarenakan kenapa? Kamu kadang-kadang suka dengerin lagu yang dia suka dan dia juga suka dengerin lagu yang kamu suka. Jadi kenapa sih aku bilang lagu itu juga bagian dari energi? Karena mood ya. Ketika dia dengar lagu kamu, berarti moodnya adalah jatuh cinta. Moodnya adalah ketertarikan. Di sini kalau aku bilang ya otomatis lagu itu kan punya arti dalam ya teman-teman. Lagu itu punya arti yang dalam. Jadi kalau aku bisa bilang di sini, kenapa lagu itu sangat penting gitu loh. Ya, itu menunjukkan bahwa kalian tuh punya hasrat yang sama. Sorry ya teman-teman ya. Biasa aku terima banyak notifikasi. Yang ketiga, di sini ada kartu heal. Nah, kalau kita bicara mengenai kartu heal ya teman-teman, itu artinya apa sih? Ada namanya penyembuhan. Ya. Gini, kadang-kadang kita tuh kalau curhat sama seseorang, belum tentu orang itu tuh kayak ngerti masalah kita apa. Dia bertanya, apakah di sini tuh memang ketika aku ngomong sama kamu ya, dia ngomong sama dirimu, apakah memberikan satu efek positif? Dan aku melihatnya di sini, apa sih yang harus dia perbaiki? Nah, jadi aku bisa ngelihat ketika dia ngomong sama kamu tuh menimpalinya dengan bijak. Banyak sekali perbaikan yang menurut aku itu sebagai juga healer gitu loh. Misalnya nih, sayang aku lagi aku kehilangan ini gitu ya. Nah, kamu itu akan bilang coba dicari dulu. Kalau misalnya nggak ada, ya udah, kamu ikhlasin aja, nanti juga ketemu. Mungkin keselip, mungkin gimana. Tapi kalau misalnya pun nggak ada, anggap aja ya itu berarti bukan menjadi hak kamu. Jadi hak kamu tuh cuma sampai dengan hari ini aja. Nanti kamu akan digantikan dengan yang lain. Misalnya kayak gitulah. Kata-kata yang nggak cuman mentok paling keselip, cari dulu. Nah, itu pasti ada penyesuaian kalimat yang ngebuat dia tenang gitu loh. Makanya dia selalu merasa kayak kita ini cocok, kita ini satu irama ya. Kemudian di sini ada kartu heal, ada penyembuhan luka batin. Ya kita nggak pernah tahu kamu sama dia itu inner child-nya apakah sama. Kamu adalah seseorang
yang selalu aku pikirkan. Kemanapun aku pergi di sini, aku membawa kamu. Ya, energinya di sini adalah energi yang benar-benar valid, teman-teman. Energi water sign sama energi dari earth sign. Jadi kalian itu menjalani ya masalah kalian, bebannya seperti apa, itu yang terus dibawa sama dia. Jangan kamu, nasihat-nasihat kamu, ya, apa yang mungkin kamu suka, semuanya tentang diri kamu dibawa. Nah, ini ada gambar turtle dengan bawa carry, ya, dia bawa muatan. Nah, di situ aku bisa bilang kamu itu adalah orang yang memang help atau membantu aku selama ini. Aku tuh sayang sama kamu. Ya, ada kata-kata seperti itu. Kemudian di sini ada kartu sun, ya. Kita bicara mengenai sun. Dari semuanya yang aku bilang di sini, yang dia ingin omongin ke kamu intinya adalah aku sangat senang berada di dekat kamu. Kamu tuh membawa hidup aku tuh lebih ceria lagi, lebih ke arah positif. Akhirnya aku merasa tidak sendiri lagi. Ya, aku merasa tidak sendiri lagi dikarenakan dirimu. Gitu. Jadi, aku seperti kayak bilang, hey, kamu tuh udah ketemu sama orang yang benar-benar pas loh buat kamu. Ya, kalau kamu ketemu sama seseorang yang misalnya memang seirama atau seritme, please jangan dibuat kesel, jangan menguji cinta, jangan buat dia makin jauh sama kamu dengan perilaku cari perhatiannya kamu ke dia. Itu sangat nggak bagus lah kalau kamu di sini kayak benar-benar mau kehilangan ya seseorang, atau nggak kamu tuh tahu dia suka sama kamu tapi kamu modelnya kayak ngetes gitu. Mendingan jangan deh, teman-teman. Ya, kalau orang itu kadang-kadang ada yang bisa kamu tes, ada yang nggak bisa kamu tes. Nah, di sini aku ingin bilang beberapa perkataan yang mungkin nantinya dia kutip untuk kau dengar, ya. Kita ini saling mengisi cinta dengan frekuensi tertinggi. Kamu sama dia itu dalam artinya bukan hanya terkoneksi karena aku cinta kamu, tetapi saling sharing energi yang positif, ya. Berarti kenapa? Mungkin di saat kamu lagi susah, dia susah, kalian itu saling bersatu untuk saling nyemangatin. Ibaratin gini deh, kamu masuk ke dalam grup, dimana grup itu saling supporter grup lah, kamu akan dapat penyemangat kan. Nah, tapi kan bedanya itu banyak orang, kalau ini cuma satu orang, jadi kamu sharing sesuatu yang sama. Aku bisa melihat kalian punya interaksi. Kalau seandainya kalian ngomong, ya, atau bicara tuh bisa berjam-jam kalau lagi ketemu. Nggak ada rasa bosen, bahkan kalau misalnya udahan tuh kayaknya sedih gitu. I think the worth of you. Dia memikirkan bahwa dunia ini itu ya kebanyakan didominasi sama kamu. Ya, kalau kamu, dunia itu tuh semuanya tuh tentang kamu. Ini adalah rasa-rasa orang yang aku bilang kayak rasa-rasa entah cinta pertama, cinta puber, ya, cinta bersemi kembali, ketemu lagi dengan orang yang mungkin diidam-idamkan. Biasanya bahasanya seperti ini, kayak sesuatu yang baru, sesuatu yang nyemangatin, terus jadi bertumbuh deh. Aku tuh sangat happy loh kalau misalnya bersama dengan kamu, seakan-akan kayak terbang ke langit 9, ya, ke langit yang paling atas. Padahal langit itu cuman mungkin ada 7 langit mungkin, ya, kalau di agamaku cuman 7 langit. Aku merasa kayak di awan.
Jadi bahasa-bahasa istilah-istilah bukan gombal sih, tapi kayak lagunya Bryan Adams, Cloud Number 9 ya, itu udah paling tinggi-tinggi, karena kalau 10 itu kan langsung ke Tuhan. Jadi ini adalah tingkatan yang paling tinggi, dimana perasaan seseorang frekuensinya itu benar-benar kayak open gitu loh, kayak aku sudah matching sama kamu, aku ketemu sama seseorang udah klik, kamu adalah orangnya, kayak gitu ya. Dia ingin berkata padamu bahwa aku itu serius sama kamu, aku nggak mau main-main. Kadang-kadang teman-teman, kita tuh bisa ngerasain kok orang itu main-main sama kita atau enggak, dari cara dia care kamu, dari cara dia bilang aku terima kamu apa adanya, aku sayang sama kamu. Dia ngertiin kamu dengan kelembutan yang benar-benar lembut gitu ya. Aku rasa seorang playboy pun ketika dia memang merasakan jatuh cinta, dia akan ngomong bahwa aku jatuh cinta sama kamu. Cuman masalahnya setia atau tidaknya itu tergantung kembali ke orangnya ya. Ini aku hanya bicara energi kamu sama dia, karena kebiasaan seseorang yang suka gonta-ganti pasangan itu belum tentu dia tuh bohong juga. Sebetulnya di saat sama itu dia memang mencintai kamu, tetapi ketika dengan orang lain ya mungkin rasanya berbeda gitu loh. Aku rasa kita bisa menjadi satu partner yang benar-benar mantep ya, goal couples lah ibaratnya. Nah teman-teman, biasanya kalau ada kartu ini keluar, ini antara 50% happy, 50% sad. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita menjadi pasangan ideal, biasanya itu kan jatuh-jatuhnya kayak twin flame ya. Nah kalau twin flame itu kan sebetulnya banyak rintangannya. Jadi aku rasa di sini ketika dia berpikir we can make an amazing team, cobaan kalian juga banyak. Jadi yang aku bisa bilang di sini adalah coba dilewati cobaan itu dengan benar-benar kepala dingin. Kalau misalnya dia high tense, kamu ngalah aja lah, nggak usah ngebahas lagi besoknya. Gini loh, cinta tertinggi adalah yang mana aku lihat ya beberapa artikel, cinta tertinggi itu kalau kita sudah nggak punya emosi, kita hanya punya sayang, kita ngertiin pasangan kita, itu udah level cinta yang paling tertinggi banget gitu. Bukan kita sebagai manusia terlalu berpasrah. Ada orang yang mungkin banyak trauma, akhirnya belajar bahwa aku nggak perlu mengejar sesuatu gitu loh. Kalau kamu memang lengket sama aku ya lengket aja, kalau saatnya kita pisah ya pisah aja. Itu adalah orang yang sudah dengan spiritual yang mungkin tinggi ya, dan aku masih bertahap ke sana. Aku selalu belajar nggak mau cepet emosi gitu, tapi kadang-kadang nggak bisa sih, karena kan I'm Taurean tuh Taurus ya. Kalau Taurus itu biasanya bisa baik, bisa keras kepala, bisa jahat, apalagi kalau masih muda ya. Egonya tuh besar, dan itu tuh bener-bener nggak bisa kamu bilang oh seorang tarot reader nggak boleh marah. Coba, tarot reader tuh bisa marah kali. Bahkan aku pernah jadi klien tarot reader, aku dimarah-marahin. Trust me teman-teman, aku sebelum belajar tarot, aku tuh jadi klien tarot reader dulu. Nah di sini ada I want to give you every part of me. Aku ingin memberikan apa yang bisa aku berikan, bagian dari diriku, kalau bisa aku share, aku share. Dia bilang gitu ke kamu ya. Aku bisa bilang sama kalian, namanya tarot reader itu juga manusia ya. Jadi aku juga sedikit bilang sama kamu ketika aku mungkin terlibat dalam hubungan toksik, aku juga sama dengan kalian. Mungkin ngiterin ke tarot reader dari aku, mungkin bacaannya jelek, aku ke tarot reader lain, itu sudah kulakukan teman-teman. Makanya aku bilang sayangi mental. Kenapa? Karena aku pun pernah merasakan neither tarot reader, bacaannya nggak ada yang resonate gitu. Saking aku nggak ada resonate-nya ya, tidak mendekati resonate sama sekali bahkan. Makanya kenapa aku tidak menjadi tarot reader, karena mental aku rusak loh. Setelah aku jadi tarot reader, aku pun juga konsultasi, tapi udah ama yang bener sekarang gitu loh, yang dia itu ya sekitar 60% lah resonate-nya, gak sembarang ya.
Jadi kalian nanti deh kapan-kapan aku akan share. Sekarang kita kembali ke sini. Kita kembali ke laptop. Emosi itu selalu ada. Oke, emosi itu selalu ada. Maupun profesiku apapun, emosi ada. Profesimu apapun, dia dan lain-lain itu selalu ada. Cuman yang menjadi pembeda adalah ketika kita udah terasa terkoneksi dengan seseorang, ya, kita tuh seakan-akan kayak punya benang merah sama dia. Kita ngerasain kalau dia tuh lagi bete, lagi sedih. Tapi gini teman-teman, dikala kamu ngerasain energi pasangan kamu tuh sedang down, jangan ikut down. Coba untuk tidak dipikirkan. Itu masalah dia dan itu biar menjadi privasinya dia. Kalau aku selalu begitu. Jadi alhamdulillah aku sama pasangan aku sudah melewati masa-masa kita putus sambung yang berakhir kita nggak pernah marah-marah. Kecuali dia marah pas aku salah transfer duit. Makanya bantuin aku ya. Kalau seandainya kalian memang mau konsultasi sama aku di sini, silahkan kontak deskripsi box. Tinggal judul tuh diteken ya teman-teman. Jadi gini misalnya, kamu mau ke channel aku, ini aku ajarin sedikit ya. Dimana sih Kamela kalau aku mau cari ini loh, misalnya kamu masuk ke video, ya. Ini ditekan more aja di sini. Nah, nanti di sini tuh udah ada tekan more lagi. Nah, di sini ada nih pembelian Li Aura kemana. Untuk misalnya harga personal reading kemana, tinggal tekan nih amazing. Nah, nanti muncul tuh ke link. Silahkan kalian pilih teman-teman. Mau konsultasinya gimana? Tuh personal reading. Ya, tinggal pilih tuh. Mau yang mana? Mau paket tematik atau paket yang reguler? Gitu loh teman-teman. Jadi jangan ribet lah, kita tuh harus melek teknologi ya. Silakan untuk konsultasi starting 50.000 untuk paket reguler. Itu pertanyaannya satu. Kalau kalian untuk sekelas aku tuh harusnya 75.000, tapi ya kalian boleh lihat lah bandingin sama yang lain ya. Jangan bandingin sama yang di bawah aku loh, subscriber aku udah lumayan. Di sini ada kartu destiny sama jam terbang udah banyak ya. Kita punya kartu destiny dan awareness. Artinya apa? Yang aku lihat energi kamu berdua di sini adalah memang ada yang menjadi jalan takdir kamu. Kamu bisa gunakan intuisi. Ya, kamu bisa gunakan intuisi kamu ke dia. Dia juga bisa berintuisi ke kamu. Dan di sini yang harus kalian lakukan adalah memang kalian ini dalam fase waiting game. Jadi waiting game itu macam-macam teman-teman. Entah menunggu dia menyelesaikan sesuatu dulu, menunggu kalian berdua stabil dulu, atau ya ada energi tarik ulur. Tapi kalian tidak pernah putus. Itu namanya waiting game. Energi tarik ulur itu sebenarnya diberikan semesta kepada kita untuk kita saling mengenal satu sama lain. Mungkin selama ini kita sudah merasa kayak kita udah mengenal dia lebih dalam, tapi nggak taunya enggak. Ternyata dia punya sifat kolokan, ternyata dia punya sifat ngutil. Amit-amit ya, ngupil misalnya gitu. Atau dia punya kebiasaan kentut sembarangan. Atau dia biasanya nggak rapih. Ya, maksudnya sifat-sifat yang kamu nggak tahu gitu loh. Dia marahan, sensitifan atau gimana, bisa bercandaan atau enggak. Kalau kamu udah tahu dia nggak bisa bercandaan, nggak usah dibercandain gitu, karena takut salah ngomong ya. Jadi teman-teman di sini aku bisa bilang apa yang aku simpulkan ya dari kartu ini, kalian itu bisa menjadi takdir, kalian itu bisa adanya penyatuan asalkan kalian siap di sini, siap sedia bermain tarik ulurnya. Karena di sini fasenya masih menunggu. Ya, fase menunggu itu sebetulnya kayak apa sih Kamela? Ya, seperti yang aku bilang tadi. Kamu tuh banyak ujiannya, apalagi dia bilang we can make amazing team. Aku tuh udah kayak srek gitu. Ini adalah beberapa kartu yang mungkin kalian harus benahi, atau kamu harus benahi, atau dia harus benahi. Ya, pokoknya kalian. Kalau kartunya baik, ya aku bilang baik. Kalau misalnya kartunya jelek, ya aku bilang
Di sini ya, waiting game itu maksudnya adalah banyak sekali situasi yang lagi chaos. Misalnya dari apa nih chaosnya? Masalah keuangan, masalah kestabilan, masalah status, masalah apapun. Tuh. Karena ada masalah chaos, kekeosan, dia tuh merasa kayak tidak layak berada di samping kamu gitu loh. Dia tuh takutnya kayak gue tuh ngerepotin lu banget gitu loh. Ya. Kayak aku tuh sangat sensitif, aku tuh sangat rentan dalam kondisi seperti ini karena ada chaos situation. Coba kamu cek dulu ke dia, masalahnya tuh apa. Kalau dia nggak stabil bisa gendeng, aku rasa, karena masalahnya ribet banget tuh ya. Wow teman-teman, financial debts, hutang-hutang. Bisa jadi hutangnya dia, bisa jadi hutang orang tua, bisa jadi kewajiban yang harus dijalanin. Ini yang membuat kamu menunggu. Tuh. Nih ya, aku udah buka. Kalian kalau misalnya ada mau personal reading silakan, kalau merasa ini sudah cukup silahkan. Ini yang dia ingin katakan. Jelek-jeleknya adalah dia belum stabil masalah keuangan, dia masih ribet dengan urusan-urusan yang berbau dengan keuangan, dan dia di sini menjadi rentan. Dia melihat kamu mungkin kondisi keuangannya lebih baik, better. Mungkin kamu nggak pernah ngomong, padahal kamu mungkin punya hutang, punya apa, cuman kamu kayak lihat dia nih kayak abis-abisan gitu loh. Ya, sekarang aku akan buka untuk teman-teman. Aku belum bisa buka untuk zodiak dulu ya, karena hilang gitu. Jadi aku lagi nunggu. Kalau pakai kartu bisa juga sih. Kira-kira ini nih energi-energi yang aku ambilin. Kalau energinya dia ada silahkan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Kalian bisa langsung personal reading aja sama aku, starting 50.000. Ingat kalau nanya sama aku itu langsung to the point aja, nggak usah ayo dananya ada langsung ya. Jadi aku kadang-kadang nggak suka kayak Kak aku mau nanya-nanya dulu, nanya apa, bisa dibaca aja dulu ya. Kalau misalnya nanya masalah apa, baca ketentuannya apa gitu. Jadi jangan nanya yang kamu udah ceritain masalah pribadi kamu dulu, aku nggak akan jawab. Jangan terbiasakan seperti itu. Kalau untuk order ya sama kayak kamu order aja ya. Di sini kita punya Taurus, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, dan Aries. Kira-kira ini adalah pembacaan untuk siang ini. Semoga kalian suka. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu untuk kalian. Bye-bye.